Beberapa turis Malaysia bahkan menyebut kalau Sumatera sama indahnya dengan Swiss. Kealamian alamnya. Ingat sama cerita teman aku dari Malaysia. Oke. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan Pika dan dia lihat sekarang Super kreatif melampau nih. Ada banyak macam makan dan minuman daerah dan aksesoris daerah. Tandi orang pun dihias dengan sangat kreatif. Dan ini Sebentar guys, Tanjung Pinang ini dia berada di sebelah mana guys ya? Sebab saya dengar logatnya itu tadi mirip-mirip bahasa Melayu ya guys ya. Ocean pun lebih banyak. Tengok ni, tekstur gulai tunjang dia memang pekat, berkilat, sedap nak seizure. And apparently Guys, benar-benar luar biasa. Orang Malaysia sampai nyesal setengah mati setelah ngelihat hal ini di Indonesia. Wisata alam itu di sini bikin Eropah kalah jauh ya. Penasaran banget? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pantas saja orang Malaysia sering liburan ke Sumatera. Oh ya. Karena keindahan alam di sini benar-benar menakjubkan. Wow. Lihat saja pemandangan alam dari pegunungan dengan air terjun megah. Sungai yang mengalir indah di tengah pepohonan hijau rimbun. Hingga hamparan sawah hijau yang luas. Beberapa turis Malaysia bahkan menyebut kalau Sumatera sama indahnya dengan Swiss. Kealamian alamnya ditambah suasana lokal yang kaya akan budaya dan tradisi membuat pengalaman liburan mereka di sini sangat berkesan. Sangat berkesan. Hai. Hey guys, aku lagi main nih di Pik dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Oke. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan Pika dan dia lihat sekarang Pik tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah, seneng sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Yang korang tengok nih bukan gadis Melayu Malaysia, tapi gadis Melayu Tanjung Pinang di perbatasan Tanjung Pinang. 3 negara. Sekarang ini Cici lagi ada kat SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Tak sampai 1 jam Cici dah menjelajah banyak tempat di Indonesia. Gara-gara Cici datang ke acara SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang super kreatif melampau nih. Ada banyak macam makan dan minuman daerah dan aksesoris daerah. Tandi orang pun dihias dengan sangat kreatif. Dan ini Sebentar guys, Tanjung Pinang ini dia berada di sebelah mana guys ya? Sebab saya dengar logatnya itu tadi mirip-mirip bahasa Melayu ya guys ya. Tapi emangnya tinggal di Indonesia guys sebenarnya. Sebab bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah guys, logat bahasa daerah. Tapi Tanjung Pinang sebelah mana ya guys ya? Sebelah di mana guys? Tulis di ruangan kolom komentar ya. Ingin tahu juga ya. Tapi enak saya dengar tadi. Wow. Ada penggaris Jenia anak SMA 1 Tanjung Pinang. Ada yang ketinggalan. Ini siapa anak SMA 1 ni pakai Jenia semua, Cik. tak percaya aku. Korang tak percaya. Guys. Wow. Jenia ni, Cik, udah ada di seluruh toko buku di seluruh Indonesia, Cik. Patutlah korang pakai Jenia semua. Iya. Oke. Part 1 Solo Female Traveller dari Malaysia ke Aceh, Indonesia. Wah. Okey, masa ni aku dah excited sebab aku dah nampak Aceh punya bandar. Aceh punya bandar. Lepas settle je immigration dekat airport, aku terus naik kereta pergi ke bandar Aceh untuk jumpa kawan dekat sana. Dekat bandar Aceh aku jumpa 2 orang kawan baru Indonesia, Afzal dan Abi. So lepas dia beli tiket dekat pelabuhan, kita orang naik kapal Roro berharga RM35,000 sahaja per seorang. Masa ni kita orang bawa motor and then naik untuk cari tempat kosong. Kat sini nampak ramailah ibu-ibu, mbak-mbak dan segala orang yang nak ke Pulau Sabang juga. Oh, ke Pulau Sabang. Kita orang masuk bahagian dalam. Abi dan Afzal tengah cari tempat kosong untuk kita orang duduk. Lepas tu kita orang masuk dalam tak ada tempat kosong ya, penuh. So kita keluar balik dekat tepi ni. So ada orang jual makanan macam kacang, mi, nasi, jajan-jajan macam tu. Dekat luar ni juga ada mbak-mbak yang pasang buai untuk anak dia. And then macam itulah keadaannya. So kita orang decide untuk keluar ke bahagian belah kiri kapal. Kat sini adalah cari tempat kosong. Tapi sedikit panas lah. Tapi tak apa, boleh nampak view kat luar tu kan. So kita orang dekat sini turun. Plannya nak duduk kat sini lah bahagian ni. Sebab semua tempat dah full sangat-sangat. Memang dah crowded sangat. So
So bila duduk kat sini panas sikit, tapi tak apa. Masa ni kapal dah mula nak berangkat daripada pelabuhan Ulu Leher ke pelabuhan Balohan, iaitu ke Pulau Sabang. Ke Pulau Sabang. Okay. Inilah viewnya dekat atas kapal, open view. So kat sini kita orang duduk dekat lantai ni. Duduk di lantai saja ya? Dalam lebih kurang sejam setengah macam tu. Sejam setengah? Daripada Aceh nak ke Pulau Sabang. Oh, lama juga ya. Selepas lebih kurang 1 jam 45 minit, kami sampai di pelabuhan Balohan, Pulau Sabang. Sampai. Okay, sambung. Next part. Going to Solo today with my friends for Hari Raya. By the way, I have Hari packed Lebaran. myself 1, 2, wear this if panas. Orang Malaysia lebaran di apa ini di Indonesia? Station Tugu Jogja. Yogyakarta. Solo balapan di Solo. Wih, Kita orang make up lepas solat Hari Raya. oke. Suasananya Masjid Syekh Zaid. Wow. Alarm tuh udah bunyi tuh pasti. Ada pengalaman ya orang Malaysia datang sini berhari raya. Wah, masjidnya. Wah. Oh. Things I didn't know as a Malaysian in Indonesia, part 4. Okay. So, pertama kali nak makan nasi padang dekat Indonesia, I was so nervous. Bayangkan, you belum duduk lagi, meja dah dipenuhi dengan makanan. Padahal you tak ada apa-apa pun. I pun cuak lah macam mana aku nak bayar semua benda ni? So my friend cakap lah, Zakuan lo gak perlu habisin semuanya, kalau gak mau gak usah dimakan. Oh, so rupanya korang cuma perlu bayar apa yang korang sentuh je. Kalau korang tak sentuh apa-apa, tak payahlah makan, biar je lah atas meja tu. Malaysia pun banyak je rumah makan nasi padang, cuma I yang tak pernah pergi. Nah, pertama kali gue makan nasi padang itu di rumah makan pagi sore. Pas mau bayar, kaget gue. Tapi kata temen gue harganya memang segitu, jadi ya udah nggak apa-apa, bukan gue yang bayar kan. Oh. The more you know. Semuanya sekarang kita berada di Kau try hard cakap Indonesia. Oh, oke. Orang Malaysia coba untuk bicara bahasa Indonesia. Oke, siap, kita dengarin. seterusnya itu booth. Apa ini kita ada? Ini booth Persatuan Pelajar Indonesia. Yes. Betul. Apa ada kita di sini? Ada kad dengan huruf Jawi Melayu. Iya, boleh ditunjukkan. Boleh ditunjukkan. Cakep. Ini pula kain-kain dari Indonesia, kain tradisional. Wah, sangat menarik ya. Betul. Lihat. Ini batik Indonesia. Ya, seru sekali. Seru sekali. Ya, multi purpose. Ya, kita ada banyak variasi. Lepas tu itu bisa dicoba ya? Oh, baru tahu Indonesia pun ada nasi lemak rupanya. Oh, tapi ada. bukan panggil nasi lemak, nama dia nasi uduk. Nasi uduk. Tapi asal usul nasi lemak ni dari negara mana ya? Ada siapa tahukah? Inilah rupa nasi uduk tu. Lengkap sambal semua dengan sayur bagai diletak dalam satu pinggan. Wow. Pertama kali cuba dah mula jatuh hati. Tapi janganlah korang cakap dia pun nak claim nasi lemak dia punyalah. Korang tengoklah rupa dan nama pun lain. Mula-mula girlfriend aku order bebek, ingatkan apalah tadi. Rupanya bebek tu itik. Crispy di luar dan lembut isi dia. Betul-betul bebek tersedap pernah aku makan. Kalau tak suka bebek, kau janganlah risau, ada juga ayam Madura dekat sini. Ni pula ayam pop. Jarang ayam nampak pop. Kan? Kat sini aku perasan sambal-sambal dia semua sedap. Tu sebab agaknya ramai betul orang kat kedai ni. Agak mencabar sebenarnya nak dapat tempat. Bikin lapar guys. Tempat duduk tapi kau kena sabar. Ni yang paling lambat sampai, tapi paling aku suka. Pair pula dengan lontong dia. Sate daging dan ayam dia pun sangatlah lembut. Mana yang nak rasa original food dari Indonesia, inilah tempat dia.
Nama restoran Warteg. Lokasi di arah Damansara. Kenapa kalau pergi Jakarta tak pernah nampak pun Malaysian promote nasi padang yang satu ni? Nama restoran nasi padang ni Rindu Rasa. Owner Rindu Rasa ni ialah Chef Victor yang dalam Master Chef Indonesia tu. Kat sini dia hanya hidang ikut yang kita order saja. Pilih dari buku menu ni. So makanan memang hangat lah bila dia sampai tu. Tu perasan rasa makanan kat sini lebih berani dengan perasa. Dia macam strong flavour gitu. And harga dia lebih murah sikit daripada pagi sore. Portion pun lebih banyak. Tengok ni, tekstur gulai tunjang dia memang pekat berkilat. Sedap nak seizure. And apparently time itu makan ni aku lupa nak record video lebih sikit sebab aku tengah enjoy nak makan. So save this for your next time korang in Jakarta. Selamat jalan-jalan. Things I didn't know as a Malaysian in Indonesia, part 5. Okay, part 5 lagi. If korang nak tahu, the easiest way to get around in Indonesia is by bike. At least this is true in Bali and Jakarta where I used to go. Dekat Indonesia ada benda ni nama dia Ojek or Ojol, which is Ojek online, which is motorcycle services. Dekat Indonesia ada juga Grab app, tapi dia ada one extra transportation which is bike. But this one is Gojek, which is another app. Mostly orang kat Jakarta naik bike because the traffic jam can be really bad. So Macet. Gojek is the fastest way to travel and also it's cheaper. Pertama kali gue naik Ojek, gue kayak deg-degan banget soalnya gue gak pernah naik motor. Tapi syukurlah abangnya itu memahami banget dan dia gak ngebut. Nah pertanyaan gue, apa cuman gue yang kalau naik ojek, perbicaraan gue sama mas ojeknya itu kadang gak nyambung. Contoh ya udah makan bang? Oh iya anak saya ada 2. Begitu. Emang nggak bisa ya pakai begini? Aku lagi di airport, orangnya kelihatan aneh kok. Tengok aku. Kenapa Orang sih? Malaysia. Bentar ya. Ya pak. Kenapa kok? Kok. Kenapa? Aku lagi mau ngomong. Aku lagi mau ngomong yang Indonesia. Ngobrol. Mau ngobrol. Okay. Kita Ngobrol. mau udah berangkat ke Malaysia udah. Ya. Kok. Jadi Ini Malaysia bukan Bangkok. aduh tak ada diri pak. Dekat Indonesia ni semua makanan memang murah kecuali satu benda. Makanan Satu termahal makanan, Indonesia. guys. Kau tahu tak harga roti canai ni berapa? Roti canai RM4. Aduh, hai baiklah beli produk kurusan. Indonesia itu punya segalanya ya guys. Wisata alam yang luar biasa dari gunung hingga pantai. Semuanya bikin siapa saja pengen datang. Bahkan banyak orang Malaysia yang sengaja mencanain trip ke Indonesia buat naik gunung ya, kayak di Gunung Rinjani, Gunung Merapi dan Gunung Bromo. Semua tempat ini punya pesona tersendiri, bikin orang Malaysia penasaran dan ketagihan untuk coba. Selain itu, Indonesia itu punya lebih dari 17,000 pulau guys. Banyak banget kan? Ini bukti kalau Indonesia itu kaya akan tempat wisata yang gak ada habisnya. Beda banget ya dengan negara-negara Eropah, yaitu seperti di Switzerland yang kayaknya views yang hebat dan luar biasa. Tapi di Indonesia mantap sekali. Gak cuma itu, orang Malaysia juga banyak yang belajar bahasa Indonesia karena mereka makin penasaran ya sama budaya yang ada di sini. Misalnya pas makan nasi padang di Indonesia, mereka kaget banget. Di Malaysia biasanya kita bayar sesuai menu yang dipilih ya, tapi di Indonesia bayar sesuai lauk yang diambil. Gila kan guys? Memang culture shock lah. Juga di Jakarta, ibu kota Indonesia, ada gedung-gedung tinggi yang modern banget. Tapi di kota lain kayak Bandung, banyak bangunan yang masih mempertahankan sejarah Belanda. Indonesia itu kaya banget ya, penuh warna dan cerita dari yang modern sampai yang bersejarah. Mereka nggak cuma belajar bahasa Indonesia ya guys ya secara formal, tetapi banyak yang mencoba untuk niru gaya bahasa gaul Indonesia. Meski kadang-kadang kelihatan lucu, tapi itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa Indonesia di hati orang Malaysia. Bahkan mereka hafal banget kata-kata gaul yang sering dipakai di Indonesia guys. Semua ini bikin hubungan antara Indonesia dan Malaysia makin erat ya, dengan berbagi bahasa dan budaya. Kita jadi bisa lebih dekat dan saling memahami satu sama lain sebenarnya. Jadi guys, bisa dibilang Indonesia itu punya daya tarik luar biasa ya, dari wisata alam yang gak ada duanya sampai budaya yang bikin orang Malaysia terkesima. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara Indonesia dan
Malaysia. Oke guys, kalau ada pendapat atau info yang pengen dibagi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.